Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karena berkat rahmatnya kita masih diberi kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan kenikmatan sehat. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Heri Sendriana, MPD, selaku dosen pembimbing 1. Yang terhormat Bapak Haji Agus Sumitera, STMPD, selaku dosen pembimbing 2. Saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, karena atas bimbingan, arahan, dan dorongan serta motivasi, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Herawati, NIM 160704221, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini, tahun 2016. Adapun pokok bahasan yang akan saya presentasikan pada kali ini yaitu 1. Latar belakang, 2. Tujuan penelitian, 3. Metodologi penelitian, 4. Hasil penelitian, dan 5. Kesimpulan. Latar belakang dari penelitian ini: 1. Pendidikan anak usia dini, yang kedua holistik integratif, dan yang ketiga kemandirian. Pendidikan anak usia dini menurut Undang-Undang Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 bahwa pendidikan adalah bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi anak agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Sedangkan holistik integratif adalah penanganan anak usia dini secara utuh atau menyeluruh, yang mencakup layanan gizi dan kesehatan, layanan pendidikan dan pengasuhan, serta perlindungan dalam rangka untuk mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak yang dilakukan secara terpadu. Sedangkan kemandirian, dari beberapa teori yang saya ambil, dapat disimpulkan bahwa kemandirian adalah keadaan seseorang di mana seseorang dapat berdiri sendiri tanpa atau tidak tergantung kepada orang lain dalam keputusan, dan mampu melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab. Pada skenario, guru telah menyiapkan materi yang akan disampaikan, yaitu dituangkan melalui Promes, RPPM, dan RPPH, serta media yang akan digunakan sesuai dengan tema pada waktu itu. Juga metodenya yang akan digunakan. Sedangkan implementasinya yaitu dilaksanakan selama 4 kali pertemuan. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan mulai pukul 8 sampai pukul 11 siang. Sedangkan tahapannya yaitu pembukaan, pembiasaan, kegiatan inti, terus kegiatan transisi, serta kegiatan penutupan. Dan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui skenario dan implementasi serta respon guru dan anak, dan kendala-kendala yang dihadapi guru dan anak dalam menstimulus kemandirian melalui pembelajaran holistik integratif di kelompok B di Kober PAUD KDD. Yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data, wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Subjek penelitian. Subjek penelitian yaitu anak-anak Kober KDD yang berusia 5-6 tahun sebanyak 10 anak yang terdiri dari 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Sedangkan Kober KDD berlokasi di Jalan Kopo, Gang Parasti 4, nomor 21, RT 06, RW 07, Kelurahan Situsaeur, Kecamatan Bojong Kidul, Kota Bandung. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian yang telah dilakukan sebanyak 4 kali pertemuan dapat dilihat di grafik yang saya tampilkan di sini. Untuk pertemuan yang pertama, dari hasil seluruh aspek yang diobservasi pada 10 subjek, masih terdapat 10% anak yang belum berkembang. 30% mulai berkembang, dan 40% berkembang sesuai harapan, 20% berkembang sangat baik. Di sini masih diperlukan stimulus yang lebih agar kemandiriannya dapat berkembang sesuai tahap usianya. Untuk pertemuan yang kedua, masih seperti pertemuan yang pertama, yaitu hasilnya masih sama, belum ada peningkatan, yaitu terdapat 10% anak belum berkembang, 30% anak mulai berkembang, 40% anak berkembang sesuai harapan, dan 20% anak berkembang sangat baik. Di sini guru harus lebih meningkatkan lagi stimulusnya agar perkembangan kemandiriannya sesuai tahap usianya. Untuk selanjutnya yaitu pertemuan ketiga. Dari hasil observasi yang dilakukan pada pertemuan ketiga, terdapat 40% mulai berkembang, 40% berkembang sesuai harapan, dan 20% berkembang sangat baik. Di sini mulai tidak ada anak yang belum berkembang, artinya ada peningkatan. Masih harus terus distimulus lagi. Untuk selanjutnya yaitu pada pertemuan keempat atau pertemuan terakhir, yaitu terdapat 10% anak mulai berkembang, 50% anak berkembang sesuai harapan, dan 40% anak berkembang sangat baik. Di sini ada peningkatan dari jumlah anak yang perkembangannya meningkat meskipun tidak signifikan. Berikut dokumentasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran holistik integratif untuk kemandirian anak yang dilaksanakan di Kober KDD pada kelompok B yang diambil pada 4 kali pertemuan. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan, skenario dan implementasi pembelajaran holistik integratif untuk kemandirian anak pada kelompok B di Kober KDD sesuai dengan Promis, RPPM, dan RPPH. Kemandirian siswa bisa dikatakan cukup baik dengan adanya perkembangan pada lembar observasi di setiap pertemuannya, walaupun tidak begitu besar. Jika dilakukan secara terus-menerus, kendala yang dihadapi akan dapat teratasi. Alhamdulillah, demikianlah presentasi skripsi saya yang berjudul Implementasi Pembelajaran Holistik Integratif untuk Kemandirian Anak Usia Dini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan skripsi yang saya buat dapat bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.